A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang kedua. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bilangan murokabah. Bilangan murokabah itu adalah bilangan dari 11 sampai 19. Ya. Kemudian dua bilangan 11 sampai 12 harus selaras kepada yang dihitungnya. Harus selaras dengan yang dihitungnya. Kemudian bilangan-bilangan atau bilangan dari 13 sampai 19, bagian yang pertama harus menyelisihi kepada yang dihitungnya, bagian yang kedua harus sesuai kepada yang dihitungnya atau dengan yang dihitungnya. Baik, kemudian kita juga sudah membahas tentang al-fadul uqud, bilangan puluhan. Bilangan puluhan itu 20, 30, 40, 50 sampai 90. Baik. Kita lanjutkan ke latihan 10 ya. Di halaman 24. Iqra ma yali. Iqra. Baca berikut ini. Silakan. Siapa yang mau baca? Darsul awal baca aja. Naam. Sampai akhir. Darsul awal, darsul tsani, darsul tsalits, darsul rabi', darsul khamis, darsul sadis, darsul sabi', darsul samin, darsul tasi', darsul ashir. Di sini kita akan membahas tentang al-adl tartibiyyu. Al-adad. Al-adadu tartib. Baik. Al-adu tartibiyyu. Al-adadu tartibiyyu adalah wasfun, sifat, ya. Bilangan tartibiyyu adalah sifat, wasfun. Adalah wasfun li tartib, li tartibil asya'. Bilangan tartib itu wasfun adalah sifat. Ini bilangan sifat. Ini bilangan yang akan kita pelajari adalah bilangan sifat. Di tartibil asya, untuk merapihkan atau menyusun benda-benda ya yang disifatinya. Ad-darsul awal, pelajaran yang pertama gitu ya. Nah, contohnya di sini apa? Al-awwalu, yang pertama. Kemudian as-tsani, yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? As-salis. Ini disebut apa? Disebut bilangan tartibiyun. Ya. Adalah bilangan untuk apa? Untuk menyusun benda-benda atau merapikan sesuatu, ya. Dan bilangan tartibi adalah apa? Sifat al-awwalu, as-tsani, as-tsalis. Al-awwalu yang pertama, as-tsani yang kedua, ya. As-salisu
yang ketiga. Contohnya sini apa? Ad-darsu awal, ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Ini adalah sifat, ya, sifat. Ini yang disifatkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sifat itu mengikuti kepada yang disifatkan. Apabila yang disifatkan ini mudzakkar, maka sifatnya juga harus mudzakkar. Paham ya? Ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Baik. Contoh dalam kalimat nahu, qara'tu, saya sudah membaca, as-safhah, halaman, safhata al-khamisata. Nah, ini al-khamisah ini adalah bilangan tartibi, adalah sifat, ya. Sifat itu mengikuti kepada yang disifatkan. Apabila yang disifatkan ini muannas, maka sifatnya juga harus muannas. Tambahkan apa ini? Ta marbutah. As-safhatal khamisata. Ini ada? Paham ya? Qara'tu safhata khamisata. Saya sudah membaca halaman yang kelima. Sifat ini ya. Khamisah ini disebutnya bilangan tartibi. Paham ya? Bilangan tartibi itu adalah sifat. Tinggal tambahkan apa ini? Alif ya. Khamis, as-tsani, as-tsalis, ya. 6 as-sadisu. 7 as-sabi'u. Paham ya? Baik. As-sayyaratu awal. As-sayyaratu mobil pertama. Ula. Kalau muannasnya. As-sayyarah kan itu apa? Muannas. Maka bilangan tartibinya harus muannas. Al-awwal itu untuk muzakkar, al-ula itu untuk muannas. Ya. Ini untuk muzakkar, muzakkar. Kalau muannasnya apa? Al-ula. Al-ula. Paham ya? Sini aja ya. Sini ada al-ula. Yang tidak akhir nanti ada. Ini untuk muzakarnya, yang muannasnya. Kalau asani muannasnya apa? Tinggal tambahkan ta marbutah di ujungnya. Asaniyah. Asaniyah. Pintu mana? Asalisu. Asalisatu. Pintu mana? Ini untuk muannasnya. Tinggal tambahkan ta marbutah. Ini untuk muzakarnya. Baik. Contoh yang kedua bentuk muzakkar. Misalkan adrusu. Adrusu, saya belajar di tingkat yang tingkat 2 ya, tingkat yang kedua. Fitabikil asani. Ya, adrusu fitabakisani. Saya belajar di tingkat yang kedua. Atau saya tinggal di asrama yang kedua. Di mana? Askunu. Saya tinggal di asrama fil mahja'i kedua, asani. Itu mana?
di asrama yang kedua. Ini disebutnya al-adad tartibi. Al-adad tartibi adalah sifat. Sifat. Ya. Paham ya? Ada yang tanyakan dulu? Sebelum kita masuk ke latihan. Baik, maaf soal, tidak ada pertanyaan? Baik, paham tuh mata. Mafhum sah? Dipahami ya? Pak Denny? Silakan tanyakan. Apabila ada yang tidak dipahami atau belum dipahami. Ini ada alat tartibi itu apa? Selaras ya. Selaras sesuai kepada yang dihitungnya. Yuwafik. Wa huwa yuwafik ya. Wa huwa yuwafik. Sesuai. Yuwafik. Yuwafik al-ma'dud. Sesuai kepada yang dihitungnya. Ini yang dihitungnya ya, muzakkar, ini juga muzakkar. Yuwafik. Wa huwa yuwafikul ma'duda. Dan adat tartibi itu sesuai kepada yang dihitungnya. Apabila yang dihitungnya muzakkar, maka bilangannya juga harus apa? Muzakkar. Karena sifat itu mengikuti kepada yang disifatkan. Apabila sifatnya muzakkar, maka yang disifatnya muzakkar, maka sifatnya juga harus muzakkar. Pasti ada? Baik. Paham? Pak Denny? Bisa dipahami? Kalau benda-benda itu kita bisa menentukannya itu harus muzakkar, muannas gimana? Ada ta marbutoh di ujungnya. Kalau muannas cirinya kebanyakannya di ujungnya ada ta marbutoh. Ta marbutoh ini nih. Nah ini. Ini sebagai tanda apa? Bahwa itu muannas. Di ujungnya ada ta marbutoh, tsaniyah, tsalisah. Kalau muzakkar enggak ada di sini. Enggak ada. Tsani, ats-tsalisu. Paham ya? Paham? Ciri mu'anas itu, tanda mu'anas itu kebanyakannya di ujungnya ada ta marbutoh. Adapun walaupun ada mu'anas yang di ujungnya tidak ada marbutoh, ada. Tapi kebanyakannya di ujungnya ada ta marbutoh. Itu secara penulisan gitu ya. Secara penulisan kita bisa membedakan itu disifati mu'anas. Baik. Ada tidaknya sama. Tapi kalau misalkan ada tulisan itu nantinya gimana? Misalkan kursi atau meja itu disifatinya ya kursi muzakkar karena dia tidak ada ta marbutoh di ujungnya. Kursi dia dihukumi muzakkar. kursi itu dianggap muzakkar. Iya, karena di ujungnya tidak ada ta marbutoh. Ya. Kita menghukumi sesuatu bahwa itu muzakkar atau muannas dilihat dari apa? Dari apakah di situ ada ta marbutohnya atau tidak. Kemudian dari pembelajaran kita sudah belajar bahwa itu dihukumi muzakkar misalkan. Kursi dihukumi muzakkar karena di ujungnya tidak ada ta marbutoh dan kita sudah mempelajari bahwa kursi itu dihukumi muzakkar. Udah tetapan itu saja. Masjid muzakkar muannas.
Masjid ini muzakkar. Kenapa? Tegak ada marbut. Dan kita sudah mempelajari bahwa al-masjid itu dihukumi muzakkar. Udah tetapkan. Benda apa yang dihukumi muannas? Muannas, madrasah, sekolah. Madrasah. Kenapa dihukumi muannas? Ada tambah foto di ujungnya. Berarti tidak hanya dari penulisan ya, bukan dari. Ya bentuk penulisan kemudian kita praktekkan. Ya, praktekkan di luar pembelajaran, misalkan ya ketika kita ketika di luar madrasah, bukan berarti setelah hakiki muannas, bukan. Madrasah dihukumi muannas dalam bahasa Arab karena di ujungnya ada ta marbutuh. Itu untuk memudahkan membedakan antara muzakkar muannas. Gak disamaratakan. Ya intinya kita sedang belajar bahasa ini, bukan belajar tentang penemuan kenapa bahasa itu ada. Itu yang ditanyakan bagian itu. Tapi kita lagi nggak mempelajari itu. Kalau kita mempelajari sejarah bahasa itu kenapa ada, itu lagi urusannya. Lagi pamannya kenapa sekolah ini menjadi muannas ya, madrasah satu ada tamar. Kenapa itu muannas? Ini bukan ranahnya di sini. Itu beda lagi. Kita bisa membedakan muzakkar muannas kalau dalam bahasa Arab di ujungnya ada tambur marbutah kalau dia bentuknya muannas. Itu aja, tetapkan aja. Oh ini muannas karena sudah kita pelajari ya. Dia itu dihukum muannas madrasah misalkan. Dan di ujungnya ada ta marbutah. Apa itu maza? Mungkin pada dia maunya ini di jalan dia. Oh. Kan kita sudah mulai pohon bahasa Arabnya apa pohon? Sajaratun. Sajaratun dihukumi muannas muzakkar. Muannas karena di ujungnya ada walaupun ya secara hakiki ini perempuan tuh. Jadi nama awalnya dari nama ya. Harus nama. Iya, Kak. Kita ketahui dengan pembelajaran di sini. Ya. Ya. Baik. Kita mengetahuinya dengan cara mempelajari sini. Ya. Baik. Baik. Ada ilmu khusus di bahasa apa bersama yang mengenal gender, benda gender kan. Itu ada lagi sebetulnya. Baik. Cuma kita kan lagi nggak mempelajari itu. Masya Allah. Ya. Nah gitu. Persamaannya kemana? Gitu. Itu ada kesepakatan. Baik. Pintu, mata, masjid di luar. Ketika masjid, ini apa ya? Masjid kan kita udah tahu masjid, ya. Katanya masjidun. Kata masjid itu dihukumi muzakkar. Pintu, baik. Kita lanjutkan di sini ya. Nomor 11 ini kelihatan 11 ini sifatkan di sini ya. Sifatkan nama-nama berikut ini dengan bilangan tartib yang diambil dari bilangan yang disebutkan di sini ya, di bawah ini ya. Baik. Disebutkan di sini di sampingnya ada. Disebutkan di sampingnya ada ya. Baik, silakan nomor 1. Al-yawma saminu. Naam, al-yawmu naam, al-yawmu saminu. Tarjim? Hari ke-8. Sahih, al-yawmu saminu. Baik. Silakan yang berikutnya ke samping. Bawah. Samping silakan. Fisana ada fisanati. Sana itu muzakkar muannas. Muannas. Maka sifatnya gua harus muannas. Gimana? Bukan arba'ah. Kalau bilangan tartib itu ditambahkan alif.
satu. Naam, ar-rabi'atu. Tapi di sini sifat harus mengikuti fisanati ini majrur dikasrohkan, maka sifatnya juga harus mengikuti kasroh. Naam, sahih fisanati rabi'ati. Tarjim fisana apa sana? Tahun ya, sana itu tahun. Fisanatil rabi'ati. Tuh, sahih ahsant. Barakallahu fiik. Silakan selanjutnya. Salisu sahih. Tarjim. Siswa yang ke Taib ahsant. Barakallahu fiik. Silakan. Sahih ahsant. Barakallahu fiik. Tarjim. Sahih ahsant. Silakan. Al-asir sahih, adarsul asir. Tarjim. Sahih ahsant. Silakan. Sahih. Tarjim. Baik, barakallahu fiik, ahsant. Ahsant, masyaallah, masyaallah, barakallahu fiik. Jazakallahu ilman. Baik, lanjutkan. At-tasi'a. Sahih, ahsant. Tarjim. Safhah halaman. Sahih, ahsant. Silakan. Sahih, tarjim. Sahih, ahsant. Silakan. Al-juz'u. Sahih. Sahih, ahsant. Barakallahu fiik. Silakan lanjutkan. Al-juz'u. Sahih, asani. Sahih, ahsant. Sahih. Pintu mata? Baik, berikan satu contoh.